Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Maulana Diputra dengan NPM 2020445050 dari kelas R7G. Di sini saya akan mempresentasikan referensi, jurnal, dan skripsi saya dalam memenuhi tugas seminar. Di sini ada referensi jurnal yang pertama dengan judul Kajian Dunbar-Farooq berbasis Theory of Constraint untuk menyeimbangkan aliran produksi. Tahun 2020, penulis Ayu Bidiawati dan Lestari Setiawati. Level jurnal termasuk Sinta 5, Journal of Industrial dan Quality Engineering. Permasalahan pada penelitian ini, perusahaan mengalami kendala penyelesaian order dari konsumen. Jika suatu order semakin banyak tertimbun di depan stasiun kerja, maka order tersebut semakin lama untuk dapat diselesaikan, yang mengakibatkan tingginya work in process atau WIP. Hal ini dikarenakan adanya stasiun kerja yang tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi permintaan, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan aliran produksi dan belum adanya jadwal produksi yang optimal, sehingga target produksi tidak tercapai. Penyelesaian masalah, salah satu usaha untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan melakukan penerapan Dunbar-Farooq dalam Theory of Constraint sebagai metode dalam menangani constraint yang dapat menghambat aliran produksi, yaitu dengan cara mengoptimalkan stasiun kerja sehingga dilakukan prioritas produksi dengan program linear. Dari prioritas produksi dilakukan penjadwalan produksi yang memberikan waktu penyelesaian keseluruhan produk yang lebih singkat, sehingga waktu menganggur pada tiap stasiun kerja dapat diminimasi sehingga work in process dapat diatasi. Ketertarikan jurnal ini berdasarkan review di atas. Ketertarikan referensi yang pertama adalah adanya masalah serta tata cara penyelesaian menggunakan metode TOC, dan Dunbar-Farooq menjadikan jurnal ini cocok dijadikan referensi. Selanjutnya, referensi kedua adalah jurnal yang berjudul Aplikasi Pendekatan Theory of Constraint pada Maksimal Throughput Produksi. Tahun 2018, penulis Leo Rama Kristina dan Teresia Tsunami. Level jurnal Sinta 3, Jurnal Media Teknik dan Sistem Industri. Masalah pada penelitian ini, permasalahan timbul ketika menghadapi demand yang tinggi. Keterbatasan resource produksi menyebabkan terjadinya bottleneck pada lintasan produksi dan ketidakmampuannya memenuhi demand. Kondisi bottleneck terjadi apabila selisih antara kapasitas resource tersedia dengan kebutuhan kapasitas resource tidak sesuai dengan output produksi maksimal. Penyelesaian masalahnya, untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan keterbatasan resource, maka dilakukan pengoptimalan resource reguler untuk mencapai nilai output maksimal. Nilai output maksimal didapat dengan memilih produk yang akan diproduksi pada kapasitas resource reguler yang tersedia. Penggunaan resource yang optimal akan menghasilkan output yang maksimal. Theory of Constraint digunakan sebagai pendekatan penyelesaian masalah. Pendekatan TOC digunakan untuk mengidentifikasi resource produksi yang menjadi constraint dalam pemenuhan demand. Permasalahan optimasi constraint untuk mencapai output maksimal dimodelkan dalam bentuk permasalahan problema linear. Keterkaitan penelitian ini adalah upaya penyelesaian masalah output produksi yang tidak maksimal menggunakan Theory of Constraint sehingga terjadi kesesuaian antara PT Trigraha Silisindo. Maka dari jurnal ini bisa dijadikan referensi. Selanjutnya, referensi ketiga adalah jurnal yang berjudul Optimalisasi Kapasitas Produksi pada PT Arka Jayanti Persada dengan Theory of Constraint menggunakan Lindo dan POM-TM. Tahun 2021, penulis Rivaldi Pajar Adiputra, level jurnal Sinta 4, Jurnal Industrial Service. Masalah penelitiannya, perusahaan memiliki sebuah masalah pada sistem produksinya, yaitu terdapat work center yang mengalami kendala atau bottleneck, sehingga terdapat kemacetan produksi yang menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini disebabkan karena bottleneck tidak ditangani dengan benar. Lalu penyelesaian masalah yang dihadapi dengan melakukan pendekatan berdasarkan prinsip perbaikan Theory of Constraint. Tindakan yang dapat dilakukan agar kendala tersebut dapat diperbaiki yaitu dengan meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah beberapa unit mesin dan menambah tenaga kerja dan melakukan pengoptimalan kapasitas stasiun kerja yang mengalami kendala bottleneck.
Keterkaitan referensi ini, di mana pada jurnal ini masalah yang dihadapi yaitu kendala bottleneck, yang merupakan kendala permasalahan juga pada PT Trigraha Silisindo. Maka dari itu jurnal ini bisa menjadi acuan penelitian pada PT Trigraha Silisindo. Selanjutnya referensi yang keempat adalah jurnal yang berjudul Optimalisasi Perencanaan Kapasitas Produksi dengan Metode Theory of Constraint dan Road Capacity Planning. Tahun 2023, penulis Oktaviana Claudia Situmorang, Ririn Regina Dwi Satya, dan Aditya Herliawan. Level jurnal Sinta 5, Jurnal Ilmu dan Aplikasi Teknik. Masalah penelitiannya, perusahaan memiliki sebuah masalah yang sering terjadi pada kapasitas produksi, di mana dalam proses produksi seringkali tidak mencapai target permintaan yang sudah dipesan. Hal ini terjadi akibat terjadinya bottleneck yang terjadi di stasiun kerja mengakibatkan aliran proses produksi menjadi terhambat. Penyelesaian masalah yang dihadapi menggunakan Theory of Constraint dalam metode perbaikan proses yang membantu dalam pengambilan keputusan dalam mengelola sumber daya serta untuk melakukan optimalisasi kapasitas produksi dengan menganalisa dan meminimalisir stasiun yang mengalami bottleneck yang menghambat jalannya produksi. Lalu keterkaitan penyelesaian permasalahan yang dihadapi, PT Trigraha Silisindo bisa mengacu pada referensi jurnal ini, dikarenakan adanya permasalahan yang serupa serta metode penyelesaian menjadikan jurnal ini dapat diambil sebagai referensi. Referensi yang kelima merupakan jurnal yang berjudul Pendekatan Theory of Constraint Penjadwalan Flowshop pada Sistem Produksi Make to Order, tahun 2019, penulis Hera Rianti, Laila Nafisah, dan Eko Nur Subiantoro. Level jurnal Sinta 3, Jurnal Optimasi Sistem Produksi. Masalah penelitiannya, selama ini perusahaan belum mampu memenuhi pesanan tepat pada waktunya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya work in process, mengakibatkan di stasiun kerja tersebut terjadi penumpukan yang menghambat aliran produksi dan waktu penyelesaian produksinya menjadi besar. Penyelesaian masalah dari permasalahan yang dihadapi penjadwalan produksi menggunakan pendekatan Theory of Constraint menjadikan solusi yang tepat. Selisih waktu antara stasiun kerja bottleneck dan stasiun kerja non-bottleneck sebelumnya diharapkan dapat menjaga keseimbangan penjadwalan produksi. Namun, keterlambatannya tidak boleh melebihi dari besarnya buffer time yang diberikan di stasiun kerja tersebut. Keterkaitan jurnal ini, masalah yang timbul pada jurnal ini terjadinya kendala pada stasiun kerja sehingga diperlukan penjadwalan pada sistem produksinya. Keterkaitan pada masalah yang dihadapi PT Trigraha Silisindo ialah sama-sama menggunakan metode Theory of Constraint yang menjadi metode penyelesaian untuk masalah yang dihadapi. Referensi yang keenam merupakan jurnal yang berjudul Usulan Perbaikan Lintasan Produksi untuk Mereduksi Waste pada Departemen Kerja Produksi dengan Kombinasi Lean Manufacturing dan Theory of Constraint, tahun 2021, penulis Mangunah Istiqomah dan Endang Prasetyaningsih. Level jurnal Arjuna, Jurnal Riset Teknik Industri. Masalah penelitiannya, permasalahan yang dihadapi perusahaan yaitu ketidakseimbangan aliran produksi yang mengakibatkan target produksi tidak terpenuhi, sehingga output yang diperoleh tidak maksimum. Ketidakseimbangan aliran produksi terjadi karena kapasitas yang dialokasikan tidak dikelola dan dijadwalkan dengan baik, sehingga menimbulkan work in process dan waiting list. Faktor penyebabnya yaitu capacity constraints. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya perbaikan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Penyelesaian masalah, upaya perbaikan yang dilakukan dengan cara menerapkan langkah-langkah Theory of Constraint dan memanfaatkan tools Lean Manufacturing, upaya memaksimalkan pemanfaatan stasiun kerja Stenter dengan menambah jam kerja, serta meningkatkan efisien mesin Stenter agar tidak menimbulkan work in process yang mengakibatkan tidak terpenuhi. Keterkaitan, upaya perbaikan pada jurnal ini menggunakan metode Theory of Constraint dalam menghadapi masalah yang ada. Usulan perbaikan lintasan produksi berketerkaitan dengan masalah yang dihadapi PT Trigraha Silisindo, di mana lintasan produksinya perlu dioptimalkan. Jurnal ini bisa dijadikan referensi pada permasalahan tersebut. Selanjutnya, referensi yang ketujuh merupakan jurnal yang berjudul Usulan Perbaikan Lintasan Produksi dengan menggunakan metode Theory of Constraint dan metode Modiong, tahun 2021, penulis Miftahul Ahyan, Edi, dan Uun Novaria Harahap. Level jurnal Arjuna, Jurnal Vortex.
Masalah penelitiannya, pada kondisi aktual, terjadi antrian pada lantai produksi dikarenakan penumpukan barang yang diproses pada beberapa stasiun kerja atau sering disebut bottleneck, sehingga mengakibatkan output pada perusahaan dalam proses yang tidak optimal. Penyelesaian masalahnya dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah theory of constraint dan mode Young, yang dapat menyelesaikan masalah yang ada sehingga waktu produksi lebih efisien. Perbaikan dilakukan adalah penjadwalan stasiun kerja yang mengalami bottleneck sehingga output yang dihasilkan menjadi optimal. Keterkaitannya metode penyelesaian kendala bottleneck untuk perbaikan lintasan produksi pada penelitian ini sesuai dengan masalah yang dihadapi PT Trisilindo, menjadikan jurnal ini dapat dijadikan sebagai acuan referensi. Selanjutnya, referensi yang ke-8 merupakan jurnal yang berjudul Peningkatan Output Garmen melalui Perbaikan Stasiun Kerja Bottleneck dengan Theory of Constraint, tahun 2020, penulis Aji Saiful Rahman dan Chazmin R. Muhammad. Level jurnal Arjuna, jurnal riset teknik industri. Masalah penelitiannya, gejala yang ditemui pada perusahaan ini yaitu terjadi penumpukan barang setengah jadi atau work in process pada stasiun kerja, serta terdapat stasiun kerja yang mengalami idle yang disebabkan oleh kapasitas yang tidak seimbang karena perbedaan waktu proses operasi pada stasiun kerja, sehingga menyebabkan output yang dihasilkan menjadi tidak maksimal. Lalu penyelesaian masalahnya, dari gejala yang ditemui pada perusahaan, kapasitas harus ditingkatkan agar permintaan dapat dipenuhi dan output yang dihasilkan menjadi maksimal. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan penerapan langkah-langkah theory of constraint, mulai dari identifikasi constraint, eksploitasi constraint, subordinasi sumber lain, serta efisiensi constraint. Keterkaitannya, berdasarkan masalah dan penyelesaian pada jurnal ini, penerapan langkah-langkah theory of constraint dilakukan untuk mengoptimalkan output yang dihasilkan. Oleh karena itu, metode serupa juga bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan pada PT Trisilindo. Referensi yang ke-9 merupakan jurnal yang berjudul Reduksi Stasiun Kerja Bottleneck pada Produksi Pakaian Gamis dan Koko dengan menggunakan Theory of Constraint, tahun 2021, penulis Salma Salimah dan M. Zikron. Level jurnal Arjuna, jurnal riset teknik industri. Masalah penelitian, permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi pesanan pelanggan. Salah satu penyebabnya, perusahaan tidak mampu memenuhi pesanan, yaitu kekurangan kapasitas. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya backorder. Jika terjadi backorder, perusahaan akan mengalami penambahan biaya produksi dan terganggunya jadwal produksi. Penyelesaian masalah pada permasalahan yang terjadi dilakukan penerapan langkah-langkah dalam theory of constraint dan menggunakan metode pengukuran linear serta metode drum buffer row yang dapat membantu dalam proses mereduksi jumlah stasiun kerja bottleneck sehingga perusahaan dapat memenuhi pesanan pelanggan. Keterkaitan upaya pencegahan backorder menggunakan theory of constraint dan drum buffer row pada permasalahan jurnal ini menjadikan keterkaitan permasalahan dalam penyelesaian PT Trisilindo yang menjadikan jurnal ini termasuk dalam referensi. Selanjutnya, jurnal yang ke-10 merupakan jurnal yang berjudul Optimalisasi Kapasitas Stasiun Kerja dengan Penerapan Theory of Constraint, tahun 2019, penulis Desi Rahmawati Puryani dan Eko Nur Subiantoro. Level jurnal Sinta 3, jurnal Optimasi Sistem Produksi. Masalah penelitiannya, perusahaan memiliki permasalahan dengan kapasitas produksi yang menyebabkan pesanan tidak terpenuhi. Lantai produksi terdapat stasiun kerja bottleneck pada stasiun kerja. Penumpukan tersebut terjadi karena perbedaan waktu standar dan kapasitas maksimum pada stasiun kerja sebelumnya. Penyelesaian masalah, pemecahan masalah dilakukan dengan pendekatan theory of constraint dengan beberapa langkah. Di antaranya, mengidentifikasi kendala, mengeksploitasi kendala-kendala yang mengikat, dan subordinasi sumber daya. Keterkaitan jurnal ini dapat pada permasalahan yang dihadapi, serta penyelesaian yang ada sesuai dengan yang terjadi pada PT Trisilindo yang menjadikan jurnal ini bisa dijadikan sebagai referensi. Selanjutnya, referensi yang ke-11 merupakan skripsi atau tugas akhir yang berjudul Perbaikan Sistem Produksi Pembuatan Jaket untuk Meminimalkan Biaya Produksi dengan Pendekatan Theory of Constraint, tahun 2018, penulis Dipda Hildania Fitri, level skripsi teknik industri. Masalah penelitiannya, perusahaan mengalami proses dan aliran yang sama atau biasa disebut dengan flow shock
Aliran produksi yang ada di lantai produksi berjalan kurang baik dan tidak optimal karena terdapat stasiun kerja yang mengalami kondisi kritis. Kondisi kritis terjadi karena peningkatan permintaan menyebabkan peningkatan kebutuhan produksi, sedangkan di sisi lain, kapasitas produksi yang tidak mampu memenuhi pesanan. Penyelesaian masalahnya, dari permasalahan yang ada, untuk itu perlu dilakukan perbaikan sistem produksi dengan menggunakan pendekatan Theory of Constraint atau TOC, sehingga perlu dioptimalisasi pada proses produksi yang bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas produksi untuk menjalankan aktivitas produksinya sehingga dapat menyelesaikan seluruh jumlah order dari konsumen dengan tepat. Keterkaitan permasalahan serta tujuan untuk mengoptimalkan kapasitas produksi pada skripsi ini bisa dijadikan acuan penelitian pada PT Trigraha Selisindo. Kesesuaian metode juga menjadikan skripsi ini sebagai acuan referensi yang tepat. Sekian presentasi review referensi dari saya untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah seminar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.